Ya, Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya Mas Amar ya. Silakan bisa memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, jaga imun agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian semua masuk ke Google Classroom, presensi dulu ya. Jadi silahkan kalian presensi dulu di link yang disediakan Pak Guru di Google Classroom. Jadi belum coba tampilkan ya. Ya ini. Jadi nanti kalian masuk ke tugas kelas, kalian dilihat ada link presensi informatika. Lihat? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, silakan kalian presensi. Sudah ya? Sudah presensi? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan kembali lagi ke Google Meet, nyalakan lagi video kalian agar Pak Guru bisa melihat kalian. Silakan. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah jaringan komputer. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran jaringan komputer, silakan kalian untuk bisa masuk lagi Google Classroom, kemudian lihat di bagian tugas, kalian kerjakan pretest informatika. Sebentar, Pak Guru share. Nah, ini kerjakan pretest informatika KD 3.3 ya. Jadi di tugas kelas ada pretest informatika, silakan kalian klik saja. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan awal kalian. Kalian kan belum mempelajari jaringan komputer ya. Tapi ini untuk mengetahui kemampuan dasar kalian. Jadi silakan dikerjakan. Waktunya cukup maksimal 5 menit karena ini soalnya hanya 10 ya, jadi cepat saja. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah mulai banyak ya yang submit ya. Pak Guru langsung lanjut saja. Bagi yang masih mengerjakan silakan dilanjut juga sambil mendengarkan Pak Guru ya. Jadi untuk pertemuan minggu lalu kita membahas apa ya? Sistem komputer, apa bukan? Perangkat keras, bukan? Oh iya. Perangkat keras, perangkat lunak. Ya. Perangkat keras, perangkat Komponen lunak, dan komputer. Itu masuk dalam komponen komputer. Itu termasuk dalam sistem komputer ya. Jadi materi minggu lalu kita membahas sistem komputer. Kemudian untuk keterkaitan dengan materi hari ini, yaitu tanpa adanya sistem komputer atau tanpa berjalannya sistem komputer, maka jaringan komputer tidak akan berjalan dengan baik. Karena jaringan komputer merupakan kumpulan 2 atau lebih sistem komputer yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya. Itu terkaitan antara materi sistem komputer dengan jaringan komputer. Kemudian untuk keterkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya, jadi tanpa adanya jaringan komputer, maka kalian tidak akan bisa melakukan video conference seperti sekarang ini. Karena video conference kalian kayak ini, web meeting seperti ini, pembelajaran secara daring itu membutuhkan jaringan komputer. Kayak gitu ya. Juga ada satu lagi, misal kalian ingin berbagi data file dari sebuah komputer ke komputer yang lain. Kalau kalian tidak menggunakan jaringan komputer, kalian harus manual menggunakan flash disk, colok ke komputer satu, kemudian colok lagi ke komputer lain. Tentunya tidak praktis ya.
Jadi nanti malah bisa saling menyebarkan virus. Jadi misalnya komputer 1 ada virus, nanti kalian masukin ke komputer 2, nanti seperti itu. Itu sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Masih jelas ya? Ya. Saya harap sih kalian tetap giat belajar ya, walaupun di masa pandemi seperti sekarang semuanya serba daring, serba menggunakan perangkat, tidak bisa bertemu langsung, tapi kalian tetap harus rajin belajar. Gitu ya. Jadi setelah ini Pak Guru akan men-share PowerPoint alias media pembelajaran yang digunakan Pak Guru, sekaligus menjelaskan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Apakah terlihat, anak-anak? Terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, jaringan komputer. Udah. Ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya. Mengenal jaringan komputer lebih teknis. Kemudian indikatornya, menganalisis pengertian, topologi, dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, menjelaskan manfaat jaringan komputer. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian jaringan, topologi, dan jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat jaringan komputer. Kita masuk materi saja langsung ya. Iya, Pak. Ya, ada yang udah tahu apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagi sumber daya atau resource. Resource itu bahasa Inggris artinya sumber daya ya. Jadi berbagai sumber daya yang dimaksud antara lain data, itu seperti printer, scanner, perangkat komunikasi. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat jaringan komputer. Yang pertama speed dalam bahasa Inggris artinya kecepatan ya, benar anak-anak? Benar. Jadi kalau kita menggunakan jaringan komputer, kecepatan transfer data atau kecepatan pengiriman data otomatis lebih baik daripada kita manual. Pindahin data pakai flash di satu-satu itu kan lebih repot, tidak praktis. Jadi kalau kita menggunakan jaringan komputer, otomatis kecepatan datanya lebih cepat, kecepatan transfer datanya, karena kita tinggal klik saja terkirim semua. Kedua, cost dalam bahasa Inggris artinya biaya. Iya. Ya, biaya ya. Jadi menggunakan jaringan komputer otomatis kita lebih menghemat biaya daripada kita harus nyewa jasa pengiriman. Jasa pengiriman ngirim dari rumah kalian ke sekolahan. Ya, nanti kalian bayar jasa pengiriman lagi kan. Kalau menggunakan jaringan komputer kalian tinggal klik saja kirim ke sekolah. Selesai. Kemudian untuk security itu bahasa Inggris ya, artinya apa? Keamanan. Ya, jadi jaringan komputer menawarkan keamanan dalam proses transfer datanya atau berbagi sumber dayanya. Yang keempat ada centralized software management alias software manajemen yang terpusat. Jadi misal dalam sebuah ruangan nanti ada sebuah komputer yang membagikan software aplikasi. Nanti komputer yang lain juga bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi tersentralisasi ya. Kemudian ada resource sharing. Kalau bahasa Inggris ya, sharing artinya berbagi, resource ya sumber daya. Ya, betul. Jadi untuk resource sharing kita bisa berbagi sumber daya. Misal dalam kehidupan sehari-hari di sebuah ruangan hanya terdapat satu printer dengan 5 komputer. Apakah tiap komputer itu bisa ngeprint walaupun hanya ada satu printer? Jawabannya bisa. Karena nanti
Di jaringan komputer itu bisa menggunakan resource sharing. Jadi satu printer nanti bisa dipakai rame-rame. Nggak perlu satu printer, satu PC, satu printer, itu nggak perlu. Dari printernya bisa kita bagi rame-rame, dipakai bareng-bareng seperti itu. Kemudian yang keenam ada flexible access. Fleksibel artinya fleksibel, bisa dipakai kapanpun, dimanapun, seperti asal terhubung dengan jaringan komputer. Gitu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN. LAN itu local area network. Nah, alias jaringan area lokal. Jadi areanya sempit apa luas kalau lokal? Anak-anak. Sempit. Jadi jaringannya hanya jaringan lokal, cakupannya relatif sempit. Kemudian yang kedua ada MAN, alias Metropolitan Area Network, alias jaringan area perkotaan. Metropolitan itu perkotaan ya. Iya. Nah, jadi untuk jaringan MAN itu nanti hanya mencakup perkotaan saja. Misal di sebuah perkotaan ada dua perusahaan itu ingin saling terhubung ya, ingin saling terhubung, maka bisa menggunakan jaringan MAN. Jadi nanti dua perusahaan yang berbeda tempat itu bisa saling terhubung, tapi wilayahnya masih dalam sebuah lingkup yang perkotaan, nggak terlalu luas. Kemudian yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, alias jaringan area besar. Luas ya, mohon maaf. Wide itu luas. Jadi untuk WAN itu nanti bisa mencakup seluruh dunia sebenarnya ya, karena antar negara bisa, antar dunia bisa. Jadi nanti menggunakan jaringan WAN. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk menambah wawasan mengenai jaringan komputer, silakan perhatikan video di link berikut. Kalian nanti bisa download materinya ini di Google Classroom, bisa dilihat sendiri. Nanti kalau Office kalian sudah mendukung yang terbaru, kalian bisa langsung klik play di sini. Tapi kalau tidak, ya kalian bisa klik linknya, nanti diarahkan ke browser kemudian ke YouTube. Jaringan komputer. Di video kali ini kita akan membahas jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Apa ya? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Saya rasa sudah ya videonya, nanti kalian bisa cek sendiri, bisa dilihat sendiri, atau kalian bisa menambah wawasan kalian mengenai jaringan komputer. Sampai jaringan komputer ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke jaringan topologi jaringan komputer. Yang pertama topologi bus. Bus itu bus ya, tulisannya ya. Jadi tampilannya itu seperti bis. Ya kan? Dilihat tuh udah seperti bis, ini depannya ada supir, sini ada tempat duduk. Nah, jadi itu menghubungkan antar tempat duduk, ada jaringan yang di tengah, namanya jaringan backbone. Ini topologi bus. Jadi tampilan ini udah kelihatan ya kayak bis. Kemudian yang kedua ada topologi ring. Ring itu dalam bahasa Inggris, iya bukan? Ya. Ya, artinya apa? Cincin. Ya. Jadi topologi ring itu dari bentuknya itu udah kelihatan seperti cincin. Jadi dalam topologi ring nanti tiap komputer punya dua jalur misal ke kiri dan ke kanan. Jadi saling terhubung nanti membentuk sebuah lingkaran seperti cincin. Kemudian kita masuk ke topologi star. Star itu bahasa Inggris ya anak-anak? Iya. Artinya Bintang. dari gambarnya saja sudah kelihatan bintang. Itu hanya sekedar nama ya, karena kalau semisal komputernya hanya 4, otomatis bentuknya pun nggak bintang, nggak kotak. Nah, ciri dari topologi star adalah ada satu pusat yang berupa hub atau switch di tengah. Misal nanti komputernya 4 pun, kalau ada pusatnya di tengah kayak gini yang menghubungkan tiap komputer, itu yang dinamakan topologi star. Kemudian kita lanjut topologi mesh. Ya.
topologi mesh itu topologi yang paling rumit. Dari gambarnya sudah kelihatan ya. Komputer itu kan terhubung satu dengan yang lain. Terhubung langsung. Ini tiap komputer ini hubung ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi tiap komputer terhubung dengan komputer lain membutuhkan kabel yang banyak, konfigurasinya sulit ya, dan tidak disarankan untuk aktivitas jaringan yang masih pemula untuk topologi mesh. Kemudian topologi tree, dari namanya sudah kelihatan. Tree itu artinya apa anak-anak? Pohon ya. Ya, jadi topologi tree itu topologi hierarkikal. Pusatnya ada di atas, semakin ke bawah semakin banyak cabangnya seperti pohon kayak gitu. Nah, kemudian untuk menambah wawasan mengenai topologi jaringan komputer, silakan perhatikan video di link berikut. Jadi silakan nanti kalian bisa cek videonya di media yang share di Google Classroom. Kalian bisa klik linknya atau bisa klik langsung di videonya kalau Office kalian memadai. Oke ya, jadi silakan kalian nanti cek sendiri, kalian literasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke diskusi? Silakan Dinur, barangkali ada yang mau ditanyakan. Itu dari tadi kayaknya senyum-senyum itu. Enggak senyum-senyum kok. Ya. Oh, nggak senyum-senyum. Oh iya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Gimana? Saya mau tanya Pak. Oh, Andi ya. Ya, silakan Andi. Kalau MAN yang metropolitan gitu, wilayahnya itu bisa berkisar mana aja? Wilayahnya itu hanya dalam sebuah ruang lingkup perkotaan. Misal dalam sebuah kelurahan atau kecamatan seperti itu. Jadi wilayahnya lebih lebar, lebih luas daripada LAN, tapi lebih sempit daripada WAN. Jadi semisal di sebuah kelurahan atau kecamatan itu ada 2 kantor. Nah, 2 kantor itu pengen saling berhubungan, kayak gitu ya. Jadi, kota gitu ya, Pak. Gimana? Kalau antar kota gitu, Pak. Antar kota nanti masuknya ke WAN. Pokoknya. Oh, jadi hanya di dalam perkotaan ya. Jadi tidak keluar perkotaan, tidak antar kota. Hanya di dalam perkotaan menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi cakupannya nggak terlalu luas itu untuk WAN. Ya, gimana Andi? Sudah menjawab? Iya. Kasih Pak. Ya. Terima kasih Andi karena sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Kita kasih aplaus bareng-bareng ya. Kasih aplaus Andi. Ya, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya Pak Ibnu Dairawan, Pak. Ibnu ya, Ibnu Dea, silakan. Gimana? Tadi kan yang dijelaskan oleh Bapak jenis-jenisnya sendiri cuma ada 3, LAN, MAN, sama WAN. Tapi setelah saya searching gitu di internet, ternyata ada tambahan lagi gitu Pak. Jadi selebihnya itu untuk PAN, CAN, internet sama VPN itu bagaimana Pak? Ya, nanti untuk materi pengayaan. Jadi materi yang perlu kalian ketahui hanya sebatas ini saja dulu. Tapi nanti semisal ada yang mau pengen tahu juga bisa. Jadi untuk CAN itu kampus area network, benar enggak? Iya. Ya, jadi itu hanya mencakup wilayah di kampus saja. Itu sebenarnya pengembangan dari LAN. Cuma wilayahnya itu lebih luas sedikit karena kampus kan wilayahnya termasuk lebar ya, luas. Iya. Jadi hanya mencakup area di kampus. Kemudian untuk PAN, personal area network. Jadi itu lebih kecil lagi daripada LAN. Karena hanya personal, misal kita hanya 3 komputer saja, itu menggunakan PAN. PAN itu bisa menggunakan ad hoc alias komunikasi langsung antar sebuah PC sampai PC yang lain, bisa menggunakan kabel maupun wireless. Nah, itu. Kalau VPN itu adalah virtual private network. Jadi pas kita ingin berkoneksi ke komputer lain, kita itu bisa menyamarkan menyamarkan diri kita gitu. Misal kita menggunakan VPN luar seperti itu, kita bisa. Jadi semakin aman lah, untuk lebih keamanan itu lebih ke VPN sebenarnya. Itu, jadi lebih privacy seperti itu ya Pak? Ya, lebih private.
Kemudian internet itu sebenarnya hampir sama seperti WAN ya. Jadi wide area network, internet itu penghubungan antar dunia, antar negara. Kalian juga bisa kan mengakses web-web luar negeri kayak gitu kan. Itu kan menggunakan internet. Misal web Washington apa-apa kayak gitulah ya. Jadi kalian bisa mengakses web-web di luar negeri. Itu sebenarnya secara harfiah itu interconnected network internet itu. Jadi network yang terhubung, yang interconnected. Sudah cukup menjawab Mas Ibnu ya. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus bareng-bareng untuk Mas Ibnu dia ya. Ya, kita beri aplaus. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, setelah ini kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kelompoknya sudah Pak Guru bagi kan ya? Sudah, Pak. Satu kelompok 4 anak. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru share, isinya diskusi. Ya, silakan kalian diskusi, terus kerjakan permasalahan ini semuanya, ya. Kalian tuangkan kembali ke LKPD, kemudian kalian upload kembali ke Google Classroom. Nah, gitu. Nanti setelah itu baru kalian presentasi di Google Meet lagi. Jadi setelah ini kalian boleh keluar dari Google Meeting, kemudian masuk ke Google Classroom, kalian diskusi di Google Classroom. Nanti sekitar jam 8.30 ya. Jam 8.30 kalian silakan kembali lagi ke Google Meet. Kalian presentasi tiap kelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, silahkan kalian masuk ke Google Classroom. Jangan kalian masuk ke Google Classroom, kalian download LKPD-nya, diskusikan di Google Classroom, tuangkan hasil diskusinya di kolom yang disediakan di LKPD, kemudian upload kembali. Kemudian nanti jam 8.30 silakan masuk lagi ke Google Meet. Linknya masih sama, gitu ya. Ya. Saya tutup dulu, nanti kita masuk ke sesi 2 jam setengah 9. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mulai sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana tugasnya sudah diupload semua ya, sudah dikerjakan semua ya? Sudah didiskusikan juga? Ya, sudah. Untuk sesi kali ini, sesinya adalah sesi kalian presentasi hasil diskusi. Jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Bagi yang presentasi diharapkan menyalakan kamera semua. Yang tidak presentasi boleh tidak menyalakan kamera. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalian nanti kalau ada kelompok yang sudah selesai, kalian boleh menanyakan kepada kelompok yang presentasi. Nah, kalau bertanya berarti kalian menyalakan kamera dan menyalakan mic. Seperti itu ya. Ya, langsung Pak Guru urut saja, silakan kelompok 1. Mulai terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenita Fispa Nurmina Bila. Nomor absen 20. Ya. Arya Ahmad Razani. Nomor absen 3. Ya. Adam An-Nawawi nomor absen 1. Ya, ada nomor absen 1. Silakan dimulai saja. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Ya. Yang pertama nomor 1, jelaskan yang ketahui tentang jaringan komputer.
Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan data yang lain guna berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya yang dimaksud antara lain yaitu data, hardware, dan perangkat komunikasi. Kemudian untuk nomor 2, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Untuk yang pertama yaitu ada LAN, Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kemudian untuk jaringan ketiga yaitu ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ya, nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dari dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nomor 4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan tiap topologi jaringan komputer yang kamu ketahui. Pertama, kelebihan topologi bus. Sederhana sehingga relatif mudah untuk dipasangnya, menggunakan sedikit kabel untuk menghubungkan komputer atau peralatan lainnya. Kekurangannya, lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat jenis topologi bus, hanya cocok untuk menangani beberapa komputer. 2. Kelebihan topologi star. Keamanan termasuk tinggi, biaya yang murah dalam penerapannya. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik satu node pusat. Lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat jenis topologi star. 3. Kelebihan topologi ring. Data mengalir dalam suatu arah sehingga terjadinya kolision dapat dihindarkan. Kekuatan sinyal dalam aliran data dapat terjaga. Kekurangan, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Keempat, topologi mesh. Kelebihan topologi mesh: pengiriman dan pemrosesan data yang cepat. Tidak perlu khawatir mengenai tabrakan atau data atau collision. Kekurangannya, biaya pemasangan yang mahal karena menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang sulit dan rumit. Terakhir, kelebihan topologi tree. Mudah dalam melakukan identifikasi dan isolasi jika terjadi kerusakan. Cocok diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. Kekurangannya, relatif sulit dalam hal perawatannya karena banyak perancangan node. Kabel yang digunakan lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan pengaturannya termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Nomor 5, mengapa topologi star merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Hal itu dikarenakan topologi star yang bersifat fleksibel dapat menjaga keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Nomor 6, mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit? Topologi mesh adalah yang paling jarang digunakan karena sulit untuk dilakukan. Alasan kenapa topologi mesh dibilang sulit dilakukan adalah karena disebabkan banyak kabel yang harus digunakan, terlebih lagi apabila terjadi kerusakan di salah satu pada topologi komputer yang lainnya pun tidak akan terpengaruh. Nomor 7, jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, mempermudah sharing files.
Dengan adanya jaringan komputer, maka sudah pasti proses sharing dari file dan juga dokumen menjadi lebih mudah dan juga prosesnya menjadi lebih singkat. Yang kedua, menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Jaringan komputer juga memiliki manfaat sebagai proteksi dan juga keamanan terhadap data-data penting dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar divisi. Dengan menggunakan pengaplikasian dari sistem jaringan komputer, maka komunikasi antar divisi dan juga antar personal di dalam satu ruang lingkup organisasi atau instansi akan menjadi lebih mudah. Nomor 8, dalam penggunaan jaringan komputer dapat memanfaatkan source sharing. Jelaskan. Source yang berarti sumber daya adalah seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung di sebuah sistem. Pada sistem komputer sendiri terdapat beberapa source yang merupakan perangkat keras seperti hard disk, memori, printer, dan lainnya. Sedangkan resource berbentuk virtual sistem adalah CPU, file, atau koneksi jaringan. Bila digabungkan, sharing source bisa diartikan sebagai sebuah metode berbagi perangkat keras dan semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagi printer, fax, modem, drive, hard disk, maupun data yang dengan tujuan agar perangkat ataupun data di sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. Fungsi sharing source. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi dari metode sharing source adalah untuk berbagi data atau perangkat keras antar komputer yang berada dalam satu jaringan yang sama. Kesimpulan yang dapat diambil, jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang dapat memungkinkan dua komputer atau lebih untuk saling tukar data saat ini. Jaringan komputer sudah banyak memberikan dampak bagi kehidupan manusia, contohnya untuk bertukar informasi atau data. Tidak hanya itu, jaringan juga memiliki banyak jenisnya. Dan lagi topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer sudah memiliki banyak jenis untuk diterapkan. Dan contoh pertukaran data antara komputer yang berada dalam satu jaringan disebut sebagai source sharing. Silakan, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya langsung saja nyalakan kameranya, kemudian bertanya ya. Jadi nanti semakin kalian aktif, nilai kalian pun juga akan semakin bagus. Silakan. Permisi Pak, mau tanya. Ya, Mbak Renata ya, Renata Ismi. Ya, iya Pak. Mau tanya dari kelompok 1 yang jawaban 3 saya kurang jelas. Kurang jelas ya. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Ya, gimana Mbak Renata? Kalau ada tanggapan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan yang mau menanggapi juga, monggo. Menanggapi pernyataan dari Mas Rafli Bros ya. Tadi yang menjawab pertanyaan dari Mbak Renata. Silakan. Yang mungkin kurang setuju atau beda pendapat juga boleh juga. Silakan. Sepertinya Mbak Renata malah out ya, sinyalnya agak bermasalah. Iya tadi out Pak. Oh ya, gimana Mbak Renata? Sudah puas jawaban dari Mas Rafli? Iya sudah puas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 1. Berikan aplaus. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 1 sudah sangat baik dalam mempresentasikan, sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Dari kelompok lain juga sudah bisa menjawab pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 9. Silakan kelompok 9. Silakan. Dari awal ya. Sudah terlihat ya? Ya, silakan dimulai saja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nomor urut absen 2. Perkenalkan nama saya Joni Kafari Salim.
Nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Renita Dwi Puspita, nomor absen 30. Nomor 1, jelaskan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Pelan-pelan. Jenis-jenis berdasarkan area, tipologi, dan fungsinya. Berdasarkan area, yaitu ada PAN, Personal Area Network. Adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi atau menghubungkan ke jaringan internet. Yang kedua yaitu Local Area Network atau LAN, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja. Yang ketiga Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer ini memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga mencapai 10 hingga 50 km. Yang keempat yaitu Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal lainnya pada wilayah lain. Selanjutnya berdasarkan tipologi, ada tipologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi tree, ada topologi mesh, dan topologi extended star. Berdasarkan fungsinya, ada jaringan komputer peer-to-peer, ada jaringan komputer client server. Kabel mau Mohon maaf kurang jelas, Mbak. nomor 3 dari nomor Pak. Halo. Kelebihan topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah yang pertama, karena workstation baru dapat dilakukan mudah tanpa menggunakan workstation lain, hemat kabel dan layout kabel sederhana. Kekuatan topologi bus. Yang pertama, jika terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Dua, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi kelebihannya adalah yang pertama, saluran yang kedua, dan ketiga, tahan terhadap penambahan dan efisien dapat mudah. Kelima, dan kesalahan usahaan pengendalian. Terakhir, kali kekurangan sama switch sebagai komputer mengalami masalah. Kan jadi biaya yang dikenakan. Dan yang ketiga, yang pertama memiliki lebih topologi. Kedua, ulang internet baru. Yang ketiga, punya cukup kekurangan kasih dalam ini ketiga, salah satu itu orang lain juga data topologi mesh ya, pengiriman akan banyak data. Kedua, kekurangan topologi mesh.
insya Allah karena ya Mengapa topologi star merupakan topologi jaringan komputer yang sering digunakan? Jelaskan alasannya. Karena topologi star bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer, dan jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Jika kecepatan jaringan yang dihasilkan sangat besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Nomor 6. Mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal sulit? Karena topologi mesh membutuhkan kabel dan port 1/0 yang banyak pada kondisi pemasangan tertentu. Proses konfigurasi dan instalasi yang cenderung rumit dibandingkan pada topologi jenis lain. Proses pembuatan membutuhkan ruang yang lebar apabila jumlah komputer juga banyak. Proses perawatan sangat menyita waktu serta membutuhkan pendanaan yang mahal. Terakhir, karena topologi mesh sulit untuk diimplementasikan atau juga diterapkan. Nomor 8, jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Speed atau kecepatan, di mana update kita dan perkembangan terbaru di seluruh belahan dunia, sehingga mempercepat arus informasi. Yang kedua, cost atau biaya, di mana penghematan biaya. Dengan adanya jaringan komputer, maka biaya transportasi atau operasional. Yang ketiga, ada security atau keamanan. Jaringan komputer itu data-data yang rahasia. Yang keempat, ada flexible access, di mana jaringan komputer mempermudah akses data ke dalam server. Yang kelima, ada di mana jaringan komputer mempermudah sharing file dan komunikasi antar divisi. Dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing. Jelaskan. Resource sharing bisa diartikan sebagai sebuah metode berbagi perangkat keras atau hardware oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Dilakukan agar seluruh program peralatan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada dalam jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi ataupun dari pemakai tersebut. Kesimpulan dari presentasi kali ini, jaringan meliputi PAN, LAN, MAN, WAN. Berdasarkan topologi meliputi topologi bus, star, ring, tree, mesh, dan star. Dan berdasarkan fungsi yaitu peer-to-peer dan client server. Setiap jenisnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Selain jaringan komputer juga memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang tentunya komputer. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ibnu Dea Irawan 15. Ibnu ya. Ibnu Ya. Dea Irawan. Silakan Mas Ibnu. Ya. Tadi saya di awal-awal mendengar ada peer to peer. Kalau misalkan boleh dijelasin lebih detail, boleh dijelaskan tidak? Soalnya tadi saya kurang memahami bagian situ. Ya, silakan untuk kelompok 9. Pertanyaan dari Mas Ibnu sangat bagus. Aku ya. Silakan jawab. Oke. Aku boleh. Jaringan komputer peer-to-peer adalah jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer agar saling terhubung. Ya, gimana Mas Ibnu? Ya Pak, sudah puas. Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus dari Mas Ibnu ya, dan sudah dijawab dengan sangat baik oleh kelompok 9. Beri aplaus dulu buat Mas Ibnu. Ya, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat kelompok 9. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sangat baik sekali kelompok 9 sudah mempresentasikan hasilnya, sudah menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu juga tadi yang terkait dengan peer-to-peer. Kemudian saat ini kita lanjut saja ke kelompok selanjutnya ya, kelompok
8, silakan kelompok 8. Kelompok 8 ada? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan komputer. Kelompok kami ada saya Renata Ismi Sefira Putri, nomor absen 29. Saya Manolo Barik Nugroho, nomor absen 4. Dan ada siapa tadi? Ada Rizwi Dularasati, nomor absen 31. Dan ada Hana Larasati, absen 13. Pertama yaitu jelaskan yang kamu ketahui tentang komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer memiliki beberapa jenis diantaranya. Berdasarkan wilayah ada LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan topologi, ada topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi tree, topologi mesh, dan topologi extend star. Dan berdasarkan fungsinya, ada juga jaringan peer-to-peer dan jaringan server silent. Masing-masing jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jaringan juga memiliki beberapa manfaat dan fungsi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area, yaitu yang pertama, Personal Area Network atau PAN, adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi atau menghubungkan ke jaringan internet. Yang kedua, Local Area Network atau LAN, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk mencangkup wilayah yang kecil saja. Kecepatan untuk transfer data sebesar 10,100 dan 1000 Mbit per second. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN, adalah jaringan komputer ini memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga mencapai 10 hingga 50 km. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal lainnya pada wilayah lain. Jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Nomor 4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan topologi jaringan yang kamu ketahui. 1. Topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk dirancang, mudah untuk melakukan instalasi baru, dan penggunaan kabel yang hemat. Topologi ring memiliki kekurangan, yaitu jika ada kerusakan di satu sisi, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Dan sinyal semakin lemah jika yang dituju jaraknya cukup jauh. Kedua, topologi star. Topologi star memiliki kelebihan mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi, lebih mudah untuk menemukan sumber masalah jika terdapat gangguan salah satu node. Kekurangannya yaitu kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi cukup tinggi. Mengapa topologi star merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Jelaskan alasannya. Karena topologi star tergolong simpel dalam pengaplikasikannya, bisa digunakan untuk banyak komputer, server, dan klien, mudah dan murah untuk melakukan maintenance. Jika salah satu klien rusak, tidak akan mempengaruhi kualitas kecepatan jaringan. Nomor 6. Mengapa topologi mesh merupakan jaringan yang terkenal rumit? Jelaskan alasannya. Karena sulit dalam pengelolaannya dan menggunakannya. Instalasi rumit, biaya yang digunakan banyak, kurang cocok untuk digunakan sehari-hari karena tidak praktis dalam perawatannya. Jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu
jaringan komputer dapat research atau data program peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer dengan sumber daya lebih efisien. Jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang keempat, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak asas. Yang kelima, jaringan komputer memantau mempertahankan informasi agar tetap handal and up to date. Nomor 8, dalam penggunaannya jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing dijelaskan. Sharing resource bisa diartikan sebagai sebuah metode berbagai perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagai perintah. Itulah hasil dari diskusi kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada yang kurang jelas. Tadi server seller itu apa ya? Mbak Nebi ya? Mbak Nebi gimana Mbak Nebi? Tadi waktu Riz ngomong aku dengar server seller itu apa ya? Jaringan komputer selain server adalah suatu arsitektur komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Apakah cukup jelas? Ya, mungkin yang dimaksud tadi itu bukan server ya, tapi client server ya. Iya. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 8 tentang client server. Mbak Nebi, gimana Mbak Nebi? Iya Pak, bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Nebi. Beri aplaus Iya, pertanyaannya. Beri aplaus atas pertanyaan dari Mbak Nebi. Ya, pertanyaan sangat bagus. Saya kembalikan ke kelompok 8. Silakan. Ya, apabila tidak ada yang bertanya lagi, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Ya, kelompok 8 sudah bagus dalam presentasinya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain juga. Sekarang lanjut lagi ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, ada kelompok 2? Ada Pak. Ya, silakan dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Mai Intan Divani dari nomor 21. Saya Naya dari Tansira nomor absen 5. Saya Anissa Dewi Febriani nomor absen 6. Saya Ilham Mustafa nomor absen 16. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, jelaskan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagai sumber daya atau resource. 2. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Lokal area network atau LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan ini adalah gabungan dari beberapa LAN. 3. Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu bentuk struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan tiap topologi jaringan komputer yang kamu ketahui. 1. Topologi bus. Kelebihannya, penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. 2. Hemat kabel. 3. Layout
kabel sederhana. Kekurangan 1. Apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 2. Kepadatan pada jalur lalu lintas. 3. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi tree. Kelebihan susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. 2. Mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangannya 1. Apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya ikut bermasalah. 2. Menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Nomor 5. Mengapa topologi star merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Jelaskan alasannya. Karena topologi ini menyimpan banyak kelebihan dibandingkan jenis topologi jaringan komputer lainnya. Topologi ini juga sangat fleksibel dan kemudahan dalam mendeteksi apabila terjadi gangguan pada komputer yang terhubung ke jaringan. Kontrol jaringan dapat dilakukan dengan satu mudah, dan apabila kita akan menambahkan atau mengurangi komputer juga tidak akan mengalami kesulitan. Pada ini juga memiliki tingkat keamanan data jaringan lainnya. Oleh karena itu, topologi star ini sering digunakan. Nomor 6. Topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit. Jelaskan alasannya. Karena menggunakan banyak kabel dan proses pemasangannya juga cukup sulit. Nomor 7. Jelaskan manfaat jaringan komputer. 1. Speed. Dengan jaringan komputer, pekerjaan akan lebih cepat. Fasilitas sharing akan memudahkan transfer data antar komputer. 2. Sumber daya hardware dapat diminimalisir karena dapat berbagi hardware antar komputer. 3. Security. Memberi layanan hak akses terhadap file atau sumber daya lain. 4. Centralized software management. Mengurangi waktu dan tenaga untuk instalasi program di masing-masing komputer. 5. Resource sharing. Dapat mengatasi terbatasnya hardware. 6. Flexible access. Pengguna dapat mengakses data yang terpusat dari komputer manapun. Nomor 8. Dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing. Jelaskan. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan, tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Jadi, kesimpulannya, jaringan komputer memiliki berbagai macam jenis, mulai dari jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah kecil sampai mencakup antar benua. Selain itu, setiap topologi jaringan komputer memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada pertanyaan? Mas Dinur mau tanya, silakan Mas Dinur. Tanya, itu tadi mendengar kata backbone. Nah, itu backbone itu maksudnya itu apa dan jenis-jenisnya itu apa saja? Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 bisa dijawab. Backbone yang ditanyakan oleh Mas Dinur itu apa backbone? Backbone nama mending. Silakan. Jaringan backbone adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang jadi lintasan penting di dalam suatu jaringan. Ya, itu gimana Mas Dinur? Ya, sudah cukup penjelasannya. Terima kasih. Sudah cukup? Ya, pertanyaan yang bagus Mas Dinur ya. Kasih plus dulu buat Mas Dinur. Ya, terima kasih Mas Dinur. Ya, jadi sudah dijawab sama kelompok 2. Saya kira cukup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Ya. Sudah sangat baik ya presentasinya ya. Untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan komputer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu jelaskan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah, satu melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagai sumber daya. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. 1. LAN atau Local Area Network, menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. 2. MAN, Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil daripada WAN, menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. 3. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis luas meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep. Salah satu penyebabnya yaitu karena sulitnya dalam mengelola serta menggunakan topologi, sebab banyak kabel yang harus digunakan. Terlebih lagi, apabila terjadi kerusakan di salah satu komputer pada topologi komputer, yang lainnya pun juga akan terpengaruh. Selain itu, proses instalasinya ini harus dilakukan orang yang sudah ahli di bidang komputer jaringan, sehingga untuk Anda yang masih awam terhadap komputer network, sebaiknya tidak menggunakan topologi ini. Jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, speed. Dengan jaringan komputer pekerjaan akan lebih cepat. Yang kedua, menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang ketiga, security. Menjaga keamanan data lebih terjamin. Yang keempat, centralized software management. Pemusatan program aplikasi ini akan mengurangi waktu masing-masing komputer. Yang kelima, resource sharing, mempermudah sumber daya. Terakhir, fleksibel access data yang terpisah dari komputer manapun. Nomor 8, dalam penggunaannya, jaringan komputer memanfaatkan resource sharing. Jelaskan. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi atau pengaruh dari pemakai. Kesimpulannya adalah jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer terpisah yang memiliki beberapa jenis, diantaranya LAN, MAN, dan WAN. Setiap jaringan komputer memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan jenisnya. Jaringan komputer juga memiliki beberapa manfaat seperti resource sharing, security, dan centralized software management. Silakan yang ingin bertanya. Saya Muhammad Ma'ruf, Pak. Muhammad Ma'ruf, ya. Silakan Mas. Mau bertanya. Apa sih tujuan dari adanya topologi jaringan komputer? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ma'ruf. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ma'ruf Sidki. Tujuan dari topologi jaringan adalah bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang ada sehingga sebuah informasi dapat dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Gimana Mas Ma'ruf? Ya, sudah cukup, Pak. Cukup ya? Ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Ma'ruf. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih Mas Ma'ruf. Sama-sama. Silakan saya kembalikan ke kelompok 3. Monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bos. Tiga. Ya, terima kasih. Ya, bagus untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya dengan cukup bagus hasil diskusinya. Kita lanjut ke kelompok 7. Kelompok 7 silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami kelompok 7 yang menjelaskan tentang hasil analisis tentang jaringan saya Farelio Bustiana absen 12. Bagus Saryanto nomor absen 8. Saya Galin Sakti Salsabila absen 25. Saya Safarina Udani absen 36. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan data yang lain guna berbagai sumber daya atau resource. 2. Jelaskan jenis-jenis jaringan. 1. LAN, local area network. LAN atau local area network merupakan jaringan komputer yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang pendek seperti gedung kantor atau gedung atau sekolah atau rumah. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. WAN, Wide Area. WAN ini bisa kita katakan sebagai kakeknya LAN dan WAN, karena jaringan itu merupakan kumpulan jaringan LAN yang tersebar secara geografis. WAN merupakan jaringan komputer yang wilayahnya mencangkup antar negara atau antar benua. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ialah merupakan sebuah konsep atau cara yang dilakukan untuk menghubungkan banyak komputer sekaligus menjadi sebuah jaringan yang saling memiliki koneksi antara satu dengan yang lain. Mengapa topologi STAR merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Karena topologi STAR memiliki tingkat keamanan yang cukup baik dan bersifat fleksibel atau mudah dalam instalasi. Lebih mudah menemukan masalah jika terdapat gangguan di satu node. Tahan terhadap lalu lintas yang sibuk dan kerusakan satu satuan hanya berpengaruh pada jaringan tersebut. Nomor 6. Mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit? Karena topologi mesh merupakan proses instalasi yang membutuhkan sangat banyak kabel. Semakin banyak sentral yang akan dipasang, maka berpotensi meningkatkan kerumitan tersendiri pada jaringan nantinya. Karena topologi mesh dikenal rumit, maka tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Nomor 7, jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama ada speed, yaitu memudahkan dalam mentransfer data. Yang selanjutnya ada cost, yaitu meminimalisir sumber daya hardware. Selanjutnya ada security, yaitu memberikan layanan hak file atau sumber daya lainnya. Kemudian ada centralized software management, pemutusan program aplikasi. Kemudian ada resource sharing, yaitu mengatasi terbatasnya hardware atau data. Yang terakhir ada flexible access, yaitu user dapat mengakses data yang terpusat dari komputer manapun. Nomor 8. Dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing. Jelaskan. Resource sharing ini untuk mempermudah akses data dari sumber data menuju pengakses data, atau dengan kata lain, mempermudah akses dari host ke klien, atau untuk klien lain yang diberi akses kepada sharing folder tersebut. Misalnya pemakaian printer bersama, CD-ROM, floppy disk, dan sebagainya. Kesimpulan dalam presentasi kelompok kami yaitu jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tetapi saling berhubungan dalam menjalankan tugas tertentu dan memiliki berbagai jenis seperti MAN, LAN, dan WAN.
disertai konsep untuk menghubungkan banyak komputer atau disebut topologi jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya memanfaatkan resource sharing, yaitu pengguna dapat membagikan sumber daya secara bersama. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada hasil kami, jika ada kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7, kasih pos dulu. Ya. Kalau sudah lanjut kelompok 4 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Ibnu Irawan, nomor absen 15 dari kelompok 4. Saya Muhammad Farah Suryana, absen 23 dari kelompok 4. Saya Nebi Juliana dari nomor absen 26. Saya Soepriyadi, nomor absen 32 dari kelompok 4. Oke, langsung saja. Jelaskan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan cara bertukar data, berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, dan membantu mempermudah manusia untuk melakukan komunikasi, mencari informasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jaringan komputer memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada LAN atau Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang jaraknya sangat pendek. Setelah itu, ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini jaraknya lebih besar dibanding LAN, namun lebih kecil dibanding WAN. Lalu, apa itu WAN? WAN adalah Wide Area Network, merupakan kumpulan jaringan LAN, atau lebih singkatnya, jaringan ini jaringan yang terluas, yang bisa menghubungkan antar benua atau bahkan negara. Nah, selanjutnya ada PAN, Person Area Network. Person Area Network merupakan jaringan yang 11-12 atau sama seperti LAN. Setelah itu ada CAN atau CAN, Campus Area Network. CAN ini bisa dibilang mirip dengan WAN, namun biasanya ini digunakan pada universitas atau akademi dan digunakan untuk kegiatan pendidikan. Setelah itu ada internet. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan yang namanya internet, karena internet sudah sangat membantu manusia melakukan komunikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu VPN atau Virtual Private Network. Seperti namanya, private, tentu saja jaringan ini mengoneksikan secara aman atau private. Silakan selanjutnya untuk kelompok 3. Oh iya. Maksud saya kan nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ialah struktur jaringan yang menghubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan tiap topologi komputer yang kamu ketahui. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihannya, penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Bentar, hilang Pak. Ya, skip nomor 5 aja, Mbak. Nomor 4 terlalu banyak, nanti waktunya tidak cukup. Hanya jika kabel pusat mengalami gangguan, maka seluruh jaringan mengalami gangguan. Mengapa topologi STAR merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Karena topologi STAR mampu menghemat kabel dan biaya daripada topologi yang lain, dan jika ada kerusakan dalam jaringan sangat mudah didiagnosakan. 6. Mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit? Karena memiliki kabel yang banyak sehingga proses pemasangan cukup rumit dan hanya bisa dipasang oleh orang yang ahli dalam jaringan komputer. 7. Jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Mempermudah dalam melakukan sharing file, menjaga data. Jaringan komputer mempunyai proteksi keamanan pada data-data yang memiliki sifat rahasia atau sangat penting. 3. Memudahkan komunikasi. 4. Penghematan biaya. Kebaikan yang ditawarkan dalam sistem jaringan komputer salah satunya juga dalam menghemat biaya, khususnya biaya operasional. 5. Mempermudah akses data ke dalam server, di mana server adalah salah satu elemen penting dalam suatu jaringan komputer. Dengan adanya server, data-data yang ingin diakses oleh perseorangan maupun sekelompok dalam suatu perusahaan akan lebih mudah diakses. 6. Untuk sosial media. 7. Untuk e-komersi.
dan 8 untuk video call. 8. Dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing. Resource yang berarti sumber daya adalah seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung ke sebuah sistem. Pada sistem komputer sendiri, terdapat beberapa resource yang berupa perangkat keras, seperti hard disk, memori, printer, dan lainnya. Sedangkan resource berbentuk virtual system adalah CPU, file, atau koneksi jaringan. Bila digunakan, sharing resource bisa bila digabungkan, sharing resource bisa diartikan sebagai sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagi printer, fax, modem, drive, hard disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat ataupun data di sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. Fungsi sharing resource adalah sesuai dengan pengertiannya. Fungsi dari metode sharing resource adalah untuk berbagi data atau perangkat keras antar komputer yang berada dalam satu jaringan yang sama. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan komunikasi jarak jauh maupun dekat, mencari informasi, berbisnis, dan lain sebagainya, diperlukan adanya jaringan komputer. Jadi, dengan adanya jaringan komputer, semua kegiatan manusia menjadi mudah. Baik, jadi saya kira presentasi dan materi yang dapat kami sampaikan cukup sekian. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Apakah ada hubungan atau keterkaitan antara jaringan LAN dan WAN? Jika ada, jelaskan. Ya, pertanyaan sangat bagus dari Mbak Naila. Silakan untuk kelompok 4 bisa menanggapi atau menjawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Apakah ada keterkaitan antara jaringan LAN dan WAN? Tentu saja ada, karena di dalam jaringan WAN sendiri membutuhkan jaringan LAN. Karena WAN dan LAN ini disatukan di dalam router gitu. Kurang Bagaimana Mbak lebihnya Naila? seperti itu. Apakah sudah cukup puas? Sudah, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Mbak Naila. Pertanyaan cukup bagus. Ya. Jadi untuk keterkaitannya sudah benar antara jaringan LAN, jaringan WAN. Jadi dalam jaringan WAN otomatis terdapat jaringan-jaringan LAN yang dihubungkan dalam router. Saya kembalikan lagi pada kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami kira cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus kelompok 4. Ya. Silakan untuk kelompok 5 bisa lanjut presentasi. Kelompok 5 ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ma'ruf Sidki. Nama saya Iqbal Pertama Putra. Kemudian ada Nama saya Osadi Lestari, nomor absen 27. Satunya Mbak Tasya ya. Ya mungkin ada jaringan, silakan dilanjut saja, Mas. Berikut hasil kami. Yang pertama, jelaskan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagi sumber daya. Yang nomor 2, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah seperti jaringan komputer kampus, gedung, rumah, atau kantor. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih LAN di dalam kota yang sama. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan tower dan saluran komunikasi publik. jelaskan yang dimaksud dengan topologi komputer. Topologi jaringan komputer ialah struktur jaringan yang menghubungkan satu dengan yang lain dan menggunakan media kabel maupun kabel. Terus yang kelima yaitu mengapa topologi star pada jaringan yang paling sering digunakan? Sebab topologi star ini menghemat
kabel dan biaya daripada topologi yang lain, dan pemasangannya pun cukup mudah, simpel dan gampang diakses. Terus apabila ada kerusakan pada jaringan ini akan sangat mudah didapati oleh orang yang ahli dalam teknik komputer. Selanjutnya nomor 6, mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit? Sebab topologi mesh ini memiliki banyak kabel yang harus disambungkan sehingga proses pemasangan cukup rumit, biayanya pun cukup mahal, dan hanya bisa dipasang oleh orang-orang yang ahli dalam jaringan komputer. Nomor 7. Jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer yang pertama yaitu speed, yang artinya update berita dan perkembangan terbaru seluruh belahan dunia sehingga mempercepat arus informasi. Yang kedua adalah cost, yang memiliki arti penghematan biaya. Dengan jaringan komputer, maka biaya transportasi akan terpotong jauh. Yang ketiga adalah security, menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Yang keempat adalah flexible access, yaitu mempermudah akses data ke dalam resource sharing atau server. Yang memudahkan pekerjaan banyak orang. Lalu yang terakhir adalah memudahkan komunikasi antar bisnis dan mempermudah sharing file. Yang ke-8, saya nomor 8, yaitu dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing dengan peran oleh semua profesor yang secara bersama-sama. Program peralatan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulannya, jaringan komputer merupakan salah satu cara untuk menghubungkan berbagai komputer dan berbagai sumber daya jaringan komputer yang sangat berguna dalam berbagai kegiatan. Jenis-jenisnya pun ada banyak. Adapun topologi jaringan komputer yang merupakan struktur jaringan untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan yang lain. Topologi jaringan juga bermacam-macam, antara lain topologi bus, star, ring, mesh, dan tree, yang dimana dari tiap-tiap topologi tersebut memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Sekian dari kelompok 5, ada yang ingin ditanyakan atau bingung atau nanggapin? Sekian dari kelompok 5, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut kelompok terakhir ya, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Majagara Bisa, nomor absen 18. Nama saya Dinur Ida, ternyata nomor absen 9. Dan yang kamu ketahui tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Lalu nomor 2 adalah jelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah ada LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah. Lalu yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Tiga adalah WAN yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Lalu nomor 3 adalah jelaskan yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer yang satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel ataupun nirkabel. Nomor 5, mengapa topologi star merupakan topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan? Karena topologi star mudah digunakan. Lalu, jika ada satu komputer yang rusak, tidak akan mempengaruhi komputer yang lain, dan mudah menambah atau mengurangi komputer yang terhubung. Nomor 6, mengapa topologi mesh merupakan topologi jaringan yang terkenal rumit? Karena menggunakan banyak kabel dan cukup sulit dikelola dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli di bidang jaringan komputer. Kemudian
Kemudian nomor 7, jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama speed, yang kedua cost, yang ketiga security, yang keempat centralized software management, yang kelima resource sharing, keenam flexible access. Nomor 8, dalam penggunaannya, jaringan komputer dapat memanfaatkan resource sharing. Jelaskan. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi atau pengaruh dari pemakai. Lalu kesimpulan yang didapat adalah jaringan komputer adalah jaringan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dengan jenis-jenisnya yang bermacam-macam, topologi jaringan yang dimilikinya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian presentasi dari kami. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus kelompok 6, beri aplaus. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari semua kelompok ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 9, saya rasa sudah bagus semua, sudah cukup bagus. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan kalian masuk Google Classroom lagi. Silakan kerjakan post test yang ada di situ. Tadi kan pretest ya yang awal. Sekarang kalian mengerjakan post testnya. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh post test yang tersedia. Waktunya secepatnya ya. Semakin cepat semakin bagus. Batasnya 5 menit karena soalnya hanya 10 ya. Silakan kerjakan post testnya. Berapa? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Kembali ke Google Meet, Sudah, Pak. videonya. Ya. Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Post testnya juga sudah dikerjakan ya. Sudah ya? Sudah. Oh ya, kalau sudah. Sudah, Pak. Silakan salah satu untuk bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Silakan salah satu. Kesimpulannya adalah jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, akan tetapi dapat saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas yang hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Safa. Kasih aplaus dulu. Ya. Sama-sama. Baik, Pak Guru berikan penguatan sedikit bahwa tanpa adanya jaringan komputer, maka otomatis semua sektor akan mati, terutama dalam kondisi daring pandemi ya, kondisi pandemi seperti sekarang. Semua sektor termasuk pendidikan, hiburan, sektor pekerjaan semua akan lumpuh gitu. Jadi kita sangat bersyukur dengan adanya jaringan komputer kita bisa saling bertatap muka seperti sekarang ini. Pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sampai sekian. Jangan lupa kalian pelajari dulu untuk materi minggu depan. Materi minggu depan adalah materi tentang komponen jaringan komputer beserta media transmisinya. Gitu ya. Silakan kalian pelajari. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, jaga imun agar kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Pak Guru tak lupa ingatkan agar kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh walaupun dalam kondisi daring seperti sekarang ini ya. Otomatis kondisi daring kan banyak keterbatasannya, dari keterbatasan perangkat dan lain sebagainya. Tapi kalian tetap harus bersungguh-sungguh mengerjakan tugas maupun pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Silakan. Ya Pak. Untuk mengakhiri dan siang ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ma'ruf karena sudah memimpin doa untuk teman-teman. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya anak-anak ya. Ya, silakan kalian Ya, boleh sama-sama, Pak. leave kalau